Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi di sini saya akan menjelaskan ya, salah satu materi dalam perkuliahan keamanan jaringan. Nah, di sini materinya berjudul tentang sniffing, spoofing, dan session hijacking. Nah, materi ini adalah salah satu dari materi ya, yang akan kita bahas dalam perkuliahan atau dalam mata kuliah keamanan jaringan. Nah, di sini kita masuk ke dalam materi tentang ethical hacking, yaitu bentuk-bentuk serangan ataupun kegiatan ya atau hacking ya yang akan terjadi dalam suatu sistem jaringan. Nah, tujuannya dengan kita mengetahui bentuk-bentuk serangan ya, ataupun gangguan-gangguan yang terjadi dalam sistem jaringan, nanti kita dapat membangun suatu sistem ya, keamanan untuk menanggulangi serangan-serangan yang akan terjadi nantinya. Nah, di sini kita akan memaparkan tentang sniffing, spoofing, dan session hijacking. Nah, jadi sniffing ini adalah suatu program ya, tujuannya adalah untuk menganalisa setiap protokol ataupun paket data yang lewat di dalam jaringan. Jadi sebetulnya sniffing ini bisa dikatakan bermata dua. Artinya apa? Bisa juga digunakan oleh administrator untuk yang namanya menganalisa ataupun untuk mempelajari atau memonitoring sistem jaringan yang dikelolanya ya. Tapi selain itu, sniffing ini juga bisa digunakan oleh seorang hacker ya untuk mendapatkan informasi ya atau untuk melihat aktivitas jaringan yang kita miliki. Nah, jadi pendek katanya sniffing ini adalah tindakan di mana seseorang memantau, monitoring atau mendengarkan ya setiap komunikasi yang terjadi dalam jaringan yang kita miliki. Nah, di sini untuk dapat membaca ya, dan menganalisa setiap protokol yang melewati suatu mesin, dalam hal ini adalah suatu komputer atau perangkat lainnya ya, diperlukan program yang bisa membelokkan. Artinya paket datanya itu dibelokkan nantinya ke komputer si penyerang, sehingga si penyerang nanti bisa mengetahui, oh, dari source IP sekian-sekian menuju source IP sekian, atau misalnya si A dengan IP sekian akan mengakses misalnya protokolnya adalah protokol 80 ataupun misalnya port 80 atau misalnya port 43 ya, seperti itu. Nanti bisa dilihat dengan yang namanya sniffing. Jadi apapun konektivitas, apapun paket data yang lewat dalam jaringan bisa nanti terlihat melalui yang namanya sniffing ya. Jadi di sini diilustrasikan ya melalui suatu gambar. Jadi ketika klien ya dengan server berkomunikasi, ada seorang attacker di sini atau si penyerang. Nah, si penyerang ini nantinya menjalankan namanya program sniffing. Jadi dia akan memantau atau melihat paket data ya yang dikirimkan oleh si klien ke server, kemudian dari server menuju klien. Nah, di sini akan jadi seperti ini jika proses sniffingnya berhasil. Artinya apa? Sebelum data itu nanti sampai ke server ataupun dari server sampai ke klien, maka si attacker ini akan mengetahui apa isi komunikasi yang terjadi ya. Nah, ini servernya ini bisa luas, bukan hanya server lokal saja ya, tetapi juga bisa yang namanya online ya, seperti misalnya ketika kita mengakses Facebook dan lain sebagainya ya. Jadi bisa diketahui oleh si penyerang atau si hacker nantinya ya. Kemudian tadi ada disebut sebagai spoofing ya. Jadi spoofing atau ARP spoofing ya, banyak sih ya, ada sebutan nanti DNS spoofing, IP spoofing, ARP spoofing gitu kan. Nah, jadi kalau dia ARP spoofing
ya, ini bekerja dalam satu jaringan dan berusaha mengganti mengadres, ya, jadi alamat fisik dari suatu perangkat jaringan, ya, yang sebenarnya dengan mengadres penyerang, ya, sehingga ketika si target berkomunikasi dengan orang lain maka harus melewati penyerang, ya. Selanjutnya data bisa disadap, ya. Jadi sebetulnya sniffing, spoofing ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk yang namanya menyadap, ya, komunikasi atau mengetahui komunikasi orang lain, ya. Nah, jadi di sini ARP spoofing merupakan awal sih sebetulnya, awal dari serangan selanjutnya. Biasanya, ya, serangan ini diteruskan dengan melakukan pengambilan session, ya, yang bisa disebut sebagai session hijacking. Ya, jadi session hijacking ini merupakan serangan yang mengambil alih sebuah session, ya, pada satu koneksi jaringan. Ya, jadi nanti juga bisa terbagi dua, ada nanti aktif session hijacking, ada yang pasif. Nah, kalau yang pasif dia biasanya kegiatannya hanya mensniping aja, ya, memantau, melihat. Tetapi kalau yang aktif ini sampai ke dalam mengambil hak akses ataupun mengambil akses dari orang yang sah. Ya, jadi itu, ya, sedikit pemaparan, ya, nanti bisa dibaca-baca untuk materi lengkapnya, ya. Jadi sniffing, spoofing, dan session hijacking ini kalau kita sederhanakan adalah satu tindakan kegiatan kita memantau traffic, memantau lalu lintas suatu jaringan, ya. Kemudian setelah kita pantau, kita lihat isi data, ya, dari traffic yang ada. Nah, jika kita sudah menemukan satu misalnya bentuk komunikasi data yang penting, ya, kita sadap, ya, kita sadap, kemudian selanjutnya kita ambil alih sesinya, ya, kita ambil alih jalur komunikasinya, ya, konektivitasnya, sehingga data-data yang dikomunikasikan seterusnya bisa kita dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, tapi nanti ini akan kita coba praktekkan secara sederhana, ya. Jadi di sini akan saya demonstrasikan, ya, gimana contoh sederhana dari yang namanya sniffing, ya. Jadi sniffing ini seperti saya katakan di awal, ini sebetulnya bisa juga kita gunakan, banyak sih, ya, banyak digunakan juga oleh administrator untuk menganalisa traffic jaringan yang dikelolanya, ya. Nah, jadi di sini kita coba dulu. Nah, di sini untuk praktikum kita menggunakan VirtualBox. Nah, VirtualBox di sini, ya, akan kita gunakan untuk menjalankan satu OS atau virtual machine OS. Di sini saya menggunakan Metasploitable, ya. Nah, jadi di dalam virtual machine ini, ya, dengan VirtualBox, jadi bisa gunakan VirtualBox, bisa juga menggunakan VMware. Nah, ini saya jalankan namanya Metasploitable. Nah, di dalam Metasploitable ini nanti ada nama programnya adalah DPWA atau Damn Vulnerable Web Application. Nah, Metasploitable ini, ya, sistem operasinya Linux, ya, sistem operasi Linux. Nah, ini sebagai server uji coba, ya, yang bisa kita serang, yang bisa kita obrak-abrik lah, istilah seperti itu. Nah, nanti dalamnya seperti saya akan katakan tadi, ada suatu aplikasi namanya DPWA. Nah, nanti kita bisa melakukan banyak uji coba, melakukan suatu serangan di dalam suatu sistem, ya, baik itu web atau lain sebagainya, ya. Nah, di sini ini yang pertama. Kemudian kita butuh software remote, ya. Jadi di sini saya menggunakan Secure CRT, ya. Kemudian kita membutuhkan satu software yang bisa software atau tools untuk melakukan sniffing. Ya, di sini kita menggunakan namanya Wireshark Network Analyzer, ya. Jadi bisa menggunakan Wireshark, TCP/DAM, Chain Enable, Intercept, dan lain sebagainya. Terserah, tergantung mana enaknya nanti. Nah, kalau saya lebih banyak menggunakan biasanya Wireshark maupun Intercept, ya. Kalau Intercept dianya lebih berbasis teks, ya. Kalau kalian menggunakan kayak Linux atau Linux bisa. Nah, ini programnya bisa dijalankan multi-platform, ya, bisa di Linux, bisa di Windows, ya, terserah nanti. Nah, di sini skenarionya adalah seperti pada materi tadi, ya.
Jadi nanti di sini ya, di sini server ya, server ini adalah metasploitable ya nanti. Kemudian attackernya di sini ulangi, server di sini adalah metasploitable ya. Kemudian client di sini nanti adalah software remote-nya ya. Jadi SecureCRT atau host Windows 10 yang saya gunakan itu sebagai client yang akan mengakses server metasploitable. Kemudian attacker di sini nanti adalah si sniper ataupun si hacker ya, dalam bentuk software Wireshark ya, yang akan menyadap ataupun memantau komunikasi antara klien dengan server. Nanti kita lihat apa aja informasi yang bisa diperoleh oleh si attacker ketika klien dengan server itu nanti berkomunikasi. Nah, untuk komunikasinya di sini kita menggunakan komunikasi yang memang rentan, yang memang memiliki resiko untuk di break ataupun diserang menggunakan teknik sniping. Nah, nanti kita lihat juga implementasi ataupun penanganan kalau bukan penanganan sih, tindakan ya, supaya kalau kita melakukan komunikasi itu lebih aman harus menggunakan apa seperti itu. Nah, di sini servernya sudah saya jalankan ya. Jadi bentuk metasploitable itu ya, atau metasploitable itu seperti ini. Bentar ya. Nah, ini bentuknya ya. Ini adalah bentuk dari yang namanya metasploitable ya, dalam bentuk komen ya. Di dalamnya nanti udah ada aplikasi seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini udah dibuat keterangan login dengan MSF admin. Kita coba. Ini saya coba dulu masuk ke servernya, cek dulu ya. MSF admin ya. Kemudian MSF admin ya. Ya memang. Oke, kita cek IP dulu supaya kita bisa remote ya. Oke, IP-nya adalah 56101. Ya, untuk cara buatnya atau cara menjalankan di VirtualBox, memasukkannya nggak perlu dikasih tahu lagi ya. Nanti untuk source-nya bisa kalian download ya dari link yang saya berikan. Nah, di sini ini metasploitable-nya udah dapat IP-nya. Sekarang kita pertama jalankan dulu si penyadapnya atau si sniper. Jadi kita simulasikan bahwa seseorang dalam jaringan kita ya menjalankan suatu program sniping ya, jadi untuk memantau lalu lintas di jaringan yang ada. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, ini adalah dari interface yang saya miliki ya. Di sini ada VirtualBox dan lain sebagainya. Karena kita menggunakan simulasi VirtualBox, kita aktifkan yang VirtualBox ya, VirtualBox host only network. Ini tekan tombol biru ya, start. Oke, ini sedang berjalan. Nah, ini ya, jadi secara umum ya, ketika suatu perangkat dalam jaringan ya, nanti akan terjadi namanya broadcast menggunakan protokol ARP ya, mengkomunikasikan terhadap perangkat-perangkat yang ada bahwa ya, untuk mengecek ya. Jadi di dalam jaringannya itu ada berapa ada perangkat lain enggak gitu kan. Jadi ada perangkat lain enggak gitu. Jadi di sini kan bisa kalian lihat who has siapa 102 ya. Tel dipanggil oleh 156 Jadi itu untuk mengecek sih ya, untuk mengecek dalam jaringannya itu ada enggak host lain dan lain sebagainya. Ya, ini belum terjadi komunikasi, hanya broadcast saja. Nah, jadi seperti itu ya. Ini untuk yang awal ya, dalam jaringan kalau walaupun belum ada yang aktif ataupun misalnya belum ada yang mengakses sesuatu, melakukan tindakan atau misalnya melakukan pengiriman data segala macamnya ya, ARP-nya ini akan aktif karena dalam sistem otomatis membroadcast yang memberitahu pada dalam jaringan itu ada si ini kan, ngecek ya, oh ini siapa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi di sini udah kita jalankan. Nah, di sini kita coba remote. Ini ceritanya klien ya. Ini klien ya. Kemudian ini adalah server ya.
Nah, jadi klien ya dengan server akan berkomunikasi ya, berkomunikasi. Nah, di sini ada si attacker ya. Si attacker yang akan mencoba untuk mengetahui apa yang dikomunikasikan oleh si klien ke server dan server ke klien. Nah, di sini kita mulai aja ya, tekan quick connect ya. Sini quick connect, protokolnya kita gunakan yang telnet ya, kita gunakan telnet, hostnya 192 ya, 168 ya, kemudian 56 ya, 101 ya, yang ini ya, 192 ya, 168 56 101, portnya menggunakan port 23. Kita tekan connect ya, kita tekan connect. Oke, wait, kita tunggu, nanti biasanya muncul password. Nah, seperti ini ya. Nah, dia langsung remote ke dalam tampilan si server ya, command promptnya si server. Nah, di sini kita bisa masukkan password. Jadi ceritanya si si klien dengan server, klien coba login ke server ya melalui telnet ya, remote-nya melalui telnet ya. Tekan msf ya, admin ya, kemudian passwordnya msf admin. Oke. Nah, jadi di sini kita coba ya, kita clear dulu ya biar enak tampilannya. Jadi ini kita si user coba remote ke server ya. Jadi coba misalnya cek IP ya, IP spasi A misalnya kan, kemudian masuk ke directory cd etc ya, kemudian passwd misalnya kan, masuk ke cd etc saja dulu ya, di etc, kemudian ls list directory, kita coba dulu cd ya, passwd ya, ini tempat password ya, pakai sudo lah, sudo cd passwd ya. Oke, masuk msf admin ya. Oke, masuk, kita coba cek ya. Nah, seperti ini contoh ya. Kita bisa misalnya buka isi filenya dan lain sebagainya ya. Misalnya nano ya, sudo nano ya, passwd misalnya, sswd. Nah, ini adalah file-file password yang ada di Metasploitable ya. Ini msf admin ya, msf admin ya, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lihat di attacker ya, atau si hacker yang menyerang dengan teknik sniping. Nah, ini berjalan. Ini kita stop aja terlebih dahulu ya. Kita stop aja biar lebih enak ya, stop ya. Ini kita stop. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, hasil tangkapan atau capture ya, capture. Jadi sini bahasanya namanya capture ya, capture paket ya, capturing paket network ya, namanya aja lah, namanya programnya kan di sini tadi apa namanya, kalau kita lihat help about ya, WERSAC mana ini ya, jadi WERSAC Network Protocol Analyzer ya, menganalisa protokol di dalam jaringan ya, komunikasi. Di sini ada nomor, ada time, source-nya, destinasinya, jadi alamat IP berapa ya, dengan kelas apa ya, host ID-nya berapa, network ID-nya berapa ya, melakukan destinasi ke alamat apa misalnya, ke alamat IP lokal kah, IP publik kah, kemudian protokolnya ya, misalnya protokolnya telnet, ARP ya, ICMP kalau kita ngeping misalnya kan, atau misalnya protokolnya adalah HTTP ya, berarti dia mengakses namanya website ya, HTTPS ya, atau misalnya dia menggunakan FTP dan lain sebagainya.
Nah, di sini panjangnya, kemudian panjang datanya, kemudian informasi dan lain sebagainya. Ya, ini bentuk informasi ini seperti dia kalau melakukan komunikasi menggunakan three way handshake atau enggak, misalnya SINACK dan lain sebagainya. Ya, nah di sini bisa kita lihat paket data yang tertangkap. Di sini di protokolnya ada telnet, karena tadi kita menggunakan komunikasinya menggunakan telnet. Ya, jadi untuk meremote si server, klien menggunakan ataupun administrator menggunakan protokolnya adalah telnet. Nah di sini kita lihat kalau misalnya kita klik, ya, jadi ini kita klik ya di source-nya IP 56.1 menuju 101. Ini 101 lah IP server. Kita coba analis ya, kemudian follow TCP stream ya. Nah, di sini kita lihat apa yang didapat oleh si oleh si penyerang. Ya, jadi di sini dia sudah melakukan apa namanya? Melakukan penyadapan. Jadi datanya itu dibelokkan ke WireShark ya. Datanya dibelokkan ke WireShark, kemudian di WireShark nanti kita bisa melihat ya sesi apa aja yang dilakukan oleh si user tadi atau si administrator tadi atau si file remote tadi yang gitu. Nah, di sini bisa kita lihat di sini akan terekam semuanya ya, di WireShark yang akan terekam. Contohnya seperti ini ya. Metasploitable login MSF admin ya. Passwordnya apa? MSF admin. Nah, tadi kan kita ketika kita menggunakan si secure CRT ini tadi ya, kita melakukan login kan gitu kan. Ketika kita awal mengakses si server, kita tadi login. Nah, loginnya langsung terekam di sini ya. Kemudian apa lagi yang dilakukan tadi ya? Kita melakukan clear tadi kan. Clear ya. Clear layar ya. Clear si lembar kerjanya ya. Kemudian ada di sini tadi kita ngetikkan IP spasi A untuk ngecek IP. Nah, muncullah informasinya segala macam. Dan kita tadi masuk ke dalam teritori dan sebagainya ya. Nah, kita tadi buka file password dan lain sebagainya ya. Dan itu semuanya terekam. Nah, ini ya. Ini adalah tampilan dari file password tadi ya. File pada folder password ya, dengan file password ya. Tadi kita coba buka ya. Di sini juga kita buka tadi. Kita coba lihat ya, sama. Jadi apa yang dilakukan oleh si klien dengan si server ya, komunikasinya itu semuanya terekam ya. Semuanya terekam oleh si WireShark ya, dengan melakukan teknik ya, sniffing, kemudian spoofing ya. Jadi datanya itu ya dibelokkan ya, dibelokkan ya, kemudian dilihat isinya ya. Ketika sniffing ini kita jalankan, kita hanya melihat seperti ini aja, kita tanpa melihat lagi isi data dan seterusnya ya. Kita pelajari lebih jauh ya, kita hanya melihat tanpa kita gunakan lagi datanya atau kita lakukan tindakan berikutnya, kita tergolong kepada yang namanya pasif ya, pasif sniffing, hanya melihat aja, memantau aja. Tapi ketika kita sudah membuka datanya ya, melihat isi komunikasinya, kemudian kita gunakan ya hasil dari si file informasi ini ya, dari filenya ini, informasi yang kita peroleh untuk tindakan berikutnya. Misalnya kita melakukan remote ke server dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang akan biasanya dilakukan ya. Ketika udah dapat informasi seperti ini ya, lakukan tindakan berikutnya ya, apa, kuasai sistemnya ya, lakukan session hijacking, ngambil sesinya ya. Jadi sesi si klien dengan si server tadi kita putus, kita ambil alih seperti itu ya. Nah, jadi itu ya sekilas tentang suatu tindakan ya, ethical hacking ya, bentuk serangan dalam jaringan, yaitu session sniffing ya, sniffing ya, session hijacking, dan juga spoofing ya, spoofing dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu bentuk ethical hacking, serangan-serangan yang biasa terjadi di dalam jaringan ya, atau sistem jaringan. Nah, penanggulangannya gimana? Nah, salah satunya adalah jangan lagi gunakan yang namanya telnet ya. Telnet itu sangat tidak aman ya, komunikasinya terbuka. Nah, di sini waktu kita di Quick Connect tadi kan ada beberapa protokol ya.
kita bisa menggunakan SSH B yang SSH 1, SSH 2, atau kalau mau telnet gunakan telnetnya yang menggunakan sertifikat ya, keamanan kriptografi boleh ya. Jadi kalau SSH juga menggunakan ya, kemarin kita sudah belajar sedikit membahas tentang kriptografi ya. Salah satu kriptografi modern namanya adalah RSA ya. Nah, RSA itu diimplementasikan ke SSH ini ya. Jadi dalam SSH nanti ini menggunakan yang namanya algoritmanya menggunakan adalah RSA ya. Jadi kita bisa menggunakan konsep SSL ya, secure socket layer ya. Nah, nanti menggunakan protokolnya adalah SSH ya. Jadi kriptografinya menggunakan algoritmanya adalah RSA. Nah, kalau kita menggunakan protokol ini ya seperti SSH ya, jadi nanti komunikasinya akan terenkripsi ya, sehingga ketika misalnya dilakukan penyadapan seperti ini ya, paket datanya ya itu akan tersamarkan ya, tersamarkan atau bentuknya itu berubah ya. Nah, jadi di percobaan yang kedua nanti akan saya perlihatkan gimana kalau yang kita remote itu menggunakan protokolnya adalah protokol SSH ya. Nah, untuk video yang pertama ini ya, kita cukupkan di sini, kita cukupkan sampai di sini. Kita next pada video berikutnya yaitu demonstrasi ya dengan satu sistem yang sudah menggunakan satu sistem keamanan ya, menggunakan protokolnya SSH ya dengan algoritma kriptografi ya RSA. Nah, kalau ini tadi telnet masih kosong tanpa ada keamanan sama sekali. Berlanjut ke video yang kedua. Ya, lanjut video yang kedua ya, untuk yang ini sesi ini ya. Sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.